Villa ini terlihat lumayan seram, seperti sudah lama tidak berpenghuni. Di depan villa ini juga terdapat pohon yang lumayan besar. Aku tidak mengetahui nama pohon ini. Dan bawah kaki pohon itu terdapat sebuah sumur yang atasnya ditutup oleh sebuah papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya bacakan judul baru kali ini. Dan kali ini saya tertarik dengan tulisan Al. Villa tua bekas pembantaian. Terima kasih buat Al yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Perkenalkan, namaku Inggit. Umurku 23 tahun. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di negeri jiran Malaysia. Tahun ini aku lulus dan rencananya aku akan mencari pekerjaan di sini. Namun ayahku memintaku untuk balik ke Indonesia karena ayahku akan pindah tugas dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Ayahku seorang militer AD dan ibuku sudah 5 tahun yang lalu meninggal akibat terkena serangan jantung. Aku juga memiliki satu adik perempuan yang masih berusia 7 tahun. Dan adikku inilah sebagai alasan ayahku menyuruhku untuk pulang karena tidak ada yang menjaganya. Dan terpaksa aku mengikuti perintah komandan untuk pulang ke Indonesia. Padahal aku sebenarnya sangat ingin sekali untuk bekerja di salah satu perusahaan yang ada di sini. Tapi lagi-lagi cita-cita memang harus aku tunda karena demi mengabdi dan juga berbakti orang tuaku yang tinggal satu ini. Dia bagai pahlawan untukku yang senantiasa selalu memasang tubuhnya selangkah di depanku ketika aku sedang mendapatkan masalah. Jadi rasanya tidak ada hak untukku menolak perintahnya. 27 Desember 2014 lalu, aku pulang ke Indonesia. Di bandara aku sudah dijemput oleh adik dan ayahku. Tak kusangka adikku yang selama ini hanya lewat video call kini sudah bertumbuh besar dan cantik. Setelah 3 tahun sudah lamanya aku tidak melihatnya dan menimangnya. Setelah mengetahui keberadaanku di bandara, ia langsung berlari dan memelukku seperti dia sangat merindukanku. Oh iya, aku belum pernah kenalkan adikku ya. Namanya Gendis, umurnya 7 tahun dan ia satu-satunya adikku. Waduh, putri ayah makin dewasa, makin cantik. Selamat ya, udah lulus, ucap seorang laki-laki yang berdiri gagah di depanku. Iya, dia sedang memakai seragam prajurit Indonesia. Ayah bisa aja. Terima kasih loh ya. Kalau bukan karena perjuangan ayah, pasti Inggit gak bakalan kayak gini sekarang, ucapku sambil mencium tangan ayahku. Jadi Kak Inggit aja nih yang cantik, Gendis enggak nih, ucap Gendis kayaknya cemburu. Iya ya, anak ayah cantik semua kok. Gendis sama Inggit sama-sama cantiknya, ucap ayahku menenangkan. Dan ternyata sudah banyak berubah dengan Gendis. Selain cantik, dia terlihat pintar dan bijak. Setelah bercengkrama di bandara, ayahku mengajakku dan juga Gendis makan di sebuah kafe. Dulu kafe ini menjadi kafe favoritku. Sampai sekarang tempat ini juga tidak banyak berubah. Bahkan salah satu pegawai kafe ini juga mengenalku. Padahal sudah 3 tahun lalu loh. Tidak pernah kesini, tidak pernah nongkrong di sini, tapi dia masih mengenalku. Setelah selesai makan, kita langsung pulang ke rumah. Kulihat barang-barang di rumah sudah kosong. Hanya tersisa beberapa barang saja karena memang sudah dikirim ke Jawa di tempat tinggal kami yang baru. Dan esok kami harus berangkat ke Jawa. Inggit, kamu besok pergi ke ziarah dulu ke makam ibu ya. Setelah itu kita ke tempat Bude, pamit sama Bude terlebih dahulu, baru kita berangkat, ucap ayahku. Aku pun mengiyakan apa yang diperintahkan oleh ayahku. Dan keesok paginya aku Gendis berziarah ke makam ibuku. Setelah itu
Aku berkunjung ke rumah Bude untuk berpamitan seperti yang diperintahkan oleh ayahku. Setelah itu aku dan Gendis balik ke rumah. Sesampainya di rumah, aku mendapati ayahku yang sudah bersiap untuk pergi meninggalkan kota ini. Yaudah kalau gitu, kalau semuanya sudah siap, ayo kita berangkat, ucap ayahku. Kami pun berangkat meninggalkan kota yang selama ini mengisi masa-masa kecilku bersama keluarga. Terlebih lagi waktu ibu masih ada. Kini kami harus meninggalkan kota ini dan mengenal kota yang baru dan membuka lembaran baru. Aku berencana ketika aku di sana, aku akan mencari pekerjaan untuk sementara, dan kalau nanti Gendis sudah di sana, nanti aku akan mencari pekerjaan di sana. Dan nanti kalau Gendis sudah ada yang menemani, aku akan balik lagi ke Malaysia untuk menggapai mimpiku. Setelah memakan waktu cukup lama di udara, akhirnya pesawat kami sampai mendarat di sebuah bandara. Setelah mendarat, kita beristirahat sejenak. Setelah itu melanjutkan ke perjalanan menuju alat transportasi, sebuah taksi. Di perjalanan aku menanyakan perihal rumah yang akan kami tempati kepada ayahku. Ya ayah, ini ayah ambil rumah dinas di mana toh? Tanyaku. Kamu kan tahu dari dulu ayah gak pernah mau dikasih rumah dinas, nak. Jadi di mana dong kita tinggalnya? Udah toh, kamu tenang saja, nak. Udah tidur aja, biar ayah yang atur. Ayah yakin kok kamu pasti suka sama rumahnya. Ayahku memang tidak pernah menempati rumah dinas. Aku juga tidak tahu apa alasannya. Yang aku lihat dia lebih baik kontrak atau membeli rumah baru setiap kali mendapatkan tugas dari luar. Dan ia akan menjualnya lagi setelah selesai tugas. Gendis tidur di pangkuanku. Ayahku duduk di depan bersama sopir taksi itu. Mereka berdua antara ayah dan supir terlihat asik ngobrol sepanjang perjalanan. Ya begitulah ayah, gampang akrab sama seseorang yang baru dia kenal. Perjalanan lumayan menelitihkan bagiku dan terasa benar-benar sangat jauh. Setelah 5 jam dari bandara menggunakan taksi, kami berhenti di sebuah hotel. Loh, ya kok berhenti di hotel, kenapa? Tanyaku. Ya, kamu malam ini sama gadis tidur di sini dulu ya. Ayah mau ke tempat teman ayah dulu ya. Rumah kita nggak jauh kok dari sini. Kalian istirahat dulu sebentar. Besok baru ayah jemput, sahut ayahku. Ayah nggak capek memangnya harus pergi lagi? Enggak kok nak, enggak. Nanti ayah istirahat di rumah teman ayah. Kamu jaga adik ya, jangan lupa makan. Ayah pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap ayahku yang langsung pergi meninggalkan kami. Setelah ayahku pergi, aku memesan makanan untuk aku dan Gandis. Karena aku ingat Gandis belum makan dan dia hanya tidur sepanjang perjalanan. Makanan pun datang. Aku membangunkan Gendis untuk mengajaknya makan. Setelah makan, ia tidur kembali. Kulihat jam menunjukkan 2 dini hari, tapi aku belum merasakan kantuk. Karena aku merasa udara di sini sangat dingin, seperti sebuah pegunungan. Apa mungkin perasaanku saja? Aku duduk di sebuah sofa sambil menonton film di TV. Pada akhirnya, lama-kelamaan aku tertidur pulas di atas sofa. Keesok harinya, sebuah ketukan dari bilik pintu yang cukup keras membangunkanku. Padahal mata masih mengantuk sekali, tubuh juga masih terasa capek akibat perjalanan sebegitu jauhnya. Aku pun membuka pintu hotel. Kulihat ayah sudah berdiri depan pintu sambil membawa sebuah bungkusan. Pagi cantik. Duh, belum pada bangun ya? Capek bener kelihatannya, ucap ayahku dengan sangat ceria sambil berjalan masuk membangunkan Gendis. Ini nih, yuk bangun. Inggit, gak bisa tidur tadi malam ya? Dingin banget rasanya ya. Di sini gimana? Coba kamu buka jendelanya. Itu tuh. Terus perhatiin sekeliling kalian, ucap ayahku. Aku pun membuka kain jendela hotel itu, memperhatikan suasana sekeliling hotel. Aku sangat terkejut karena hotel ini dikelilingi bukit-bukit yang indah dan suasana yang sangat sejuk. Pantas saja semalaman aku dingin. Ya, kita mau liburan atau pindah rumah sih, kataku. Pindahan rumah sekalian liburan. Udahlah, sana mandi, habis itu kita sarapan. Kalau sudah siap-siap kita berangkat, ayah tunggu di bawah ya. Ayahku sangat menyayangi aku dan Gandis. Lihatlah,
Walau umurku sudah memasuki jenjang dewasa, ayahku masih memperlakukanku seperti putri kecilnya seperti dulu. Aku dan Gendis pun segera bersiap-siap. Setelah selesai sarapan, aku dan Gendis pergi keluar hotel. Sebuah mobil jeep warna merah di seberang jalan membunyikan klakson. Lalu saat aku melihat orang di dalamnya, ternyata dia adalah ayahku. Aku dan Gendis pun langsung menghampiri ayahku. Wah, ini mobil siapa ya? Oh, ini ayah dapat pinjam mobil dinas dari kantor. Lumayan kan, bisa kita pakai buat sementara. Kami pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan kami. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan bukit-bukit yang cukup indah. Udaranya juga sangat bersih, tanpa ada polusi sedikit pun. Setelah 1,5 jam perjalanan dari hotel, kami memasuki sebuah permukiman warga yang dimana desa ini tak begitu ramai penduduk seperti di kota tempat tinggal aku sebelumnya. Kami berhenti di sebuah villa yang cukup lumayan besar dan ayahku meminta kami untuk turun dari mobil. Ya, kita bakal tinggal di villa ini. Gimana, kalian suka nggak? Wah, besar banget rumah kita ya. Pemandangannya juga keren. Gendis suka, ucap Gendis. Inggit suka sih ya, tapi kayaknya kok serem gini ya. Mungkin kamu cuma perasaan aja. Ntar juga lama-lama kamu terbiasa tempat tinggal di sini. Emang ayah dapat villa ini dari mana? Ayah beli ya? Oh, ayah nggak beli. Ayah masih ngontrak. Ayah dikasih tahu sama teman ayah. Kalau villa ini murah, ya udah ayah kontrak aja. Ya, kemungkinan kalau kalian betah, villa ini bakal ayah beli. Aku masih memperhatikan keadaan villa sekitar. Menurutku lumayan menarik karena pemandangannya indah dan tak begitu ramai seperti kota. Namun, villa ini terlihat lumayan seram, seperti sudah lama tidak berpenghuni. Di depan villa ini juga terdapat pohon yang lumayan besar. Aku tidak mengetahui nama pohon ini. Dan bawah kaki pohon itu terdapat sebuah sumur yang atasnya ditutup oleh sebuah papan. Apa itu ya? Ada sebuah papan yang tertulis dilarang mendekat. Entah apa maksudnya, namun aku pikir mungkin karena di sini ramai anak kecil atau apa, sehingga sumur itu dibatasi dengan pagar kawat yang berisi tanda peringatan. Oh iya, barang-barang kita sudah ada di dalam. Kamu bantu ayah beres-beres ya nak. Kita cuma memakai ruangan bawah saja ya. Kalau ruangan atas kita bersihkan, nggak usah kita pakai, ucap ayahku. Iya. Kami pun masuk ke dalam villa. Terlihat villa ini benar-benar besar. Bangunannya cukup mewah. Terdapat di bawah sebuah ruangan tamu, ruangan makan dan juga dapur, kamar mandi, ruang TV dan terdapat 3 ruang kamar. Kami pun memulai aktivitas. Kami membersihkan terlebih dahulu ruangan bawah. Hampir kelar semuanya, kami bersihkan ruangan bawah. Aku meminta izin ayahku untuk melanjutkan membersihkan ruangan atas. Ya, aku sama Gendis naik ke atas buat bersih-bersihin di atas ya. Ya udah hati-hati, jangan angkat yang berat-berat ya. Biar ayah saja nanti yang angkat-angkat. Iya, siap. Aku dan Gendis langsung bergegas menuju lantai 2. Terlihat di lantai 2 ini juga begitu luas. Terdapat 2 kamar, 1 ruangan TV, di depan dan di belakang juga terdapat balkon yang cukup luas. Aku membersihkan setiap sudut ruangan bersama Gendis. Aku mendapatkan sebuah foto yang jatuh terlungkup. Aku pun mengambil dan memperbaikinya. Kulihat foto tersebut menggambarkan sepasang suami istri dan 1 anak perempuan yang kuperkirakan berumuran sama seperti Gendis. Firasatku mengatakan orang yang ada di foto ini adalah pemilik villa ini. Dan dalam hatiku bertanya, kemana perginya mereka dan membiarkan villa terbengkalai sebegitu lamanya. Semua sudut ruangan ini sudah beres dan membersihkan di lantai 2 pun semuanya sudah bersih. Kamar itu terkunci. Ada apa? Aku pun memanggil ayahku untuk meminta dibukakan. Ya, ayah, bisa ke atas dulu nggak? Iya nak, kenapa? Ya buka pintu kamar ini dong. Inggit mau bersihkan di dalamnya. Oh, kamar itu ya, gak usah dibuka nak, kata pemiliknya. Hah? Emang kenapa ya? Ayah juga gak tahu, katanya cuma begitu. Ya, mereka bukan pemilik villa ini kan? Ucapku sambil menunjukkan foto yang aku temui.
Ayah juga nggak tahu sih nak. Soalnya ayah cuma melalui telepon aja berkomunikasi dengan pemilik rumah ini. Nggak pernah bertatap muka begitu. Oh begitu ya ya. Ya udah deh. Iya, anak-anak ayah pada lapar nggak? Kalau udah pada lapar, ayo kita makan di luar sekalian jalan-jalan. Gimana? Hore, asik, hore. Ayo kak, kita siap-siap, baru nanti kita pergi. Iya Bawel, ini juga udah siap-siap kok. Bentar lagi kakak tutup pintunya ya. Setelah selesai bekerja rumah, ayah mengajakku dan Gendis keluar dan mencari makan. Setelah makan, kami berkeliling di desa dan belanja keperluan dapur di pasar yang tak jauh dari villa itu. Tak terasa waktu sudah menjelang maghrib, kami pun langsung kembali ke villa. Sesampainya di villa, kami langsung bersiap-siap untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib, aku langsung pergi ke dapur menyiapkan makanan malam untuk kami makan bersama-sama. Ayahku menonton TV, adikku Gendis asik main dengan bonekanya di ruang TV. Setelah selesai masak, aku memanggil ayah Gendis untuk mengajaknya makan. Wah, masakan kamu rasanya persis sama kayak masakan ibumu nak, ucap ayahku. Iya dong ya, kan Inggit anaknya ibu. Kak Inggit, ajarin Gendis masak dong, biar Gendis kayak ibu. Iya Yandis, nanti kamu belajar masak sama kakak ya. Ayahku terlihat sangat lahap memakan masakanku. Karena mungkin selama ibu meninggal, tidak ada orang yang memasak dan juga menyediakan makanannya. Dan biasa dia masak sendiri atau beli makanan yang sudah jadi. Ayahku sungguh luar biasa. Dia menjadi ayah sekaligus ibu untuk aku dan Gendis. Oh iya Git, 2 hari lagi ayah harus bertugas dan ayah baru pulang 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Terus aku sama Gendis di rumah berdua begitu? Oh ya enggak lah, ayah enggak akan biarin kalian tinggal berdua saja. Terus sama siapa dong ya? Sama kedua sepupu kamu, Angga dan Lia, anaknya Budi Lastri itu loh. Kamu masih ingat kan? Mereka juga sedang kuliah di sini. Mereka lagi liburan, jadi buat sementara ayah suruh mereka tinggal di sini sama kamu. Gimana? Oh mereka ya? Iya, aku ingat sama mereka. Kan mereka teman kecilku ya. Bagus deh kalau gitu, aku ada temennya. Kapan mereka kesini ya? Bagus deh kalau kamu senang. Mungkin 2 hari lagi mereka datang. Setelah selesai makan malam, kami menikmati suasana malam berkumpul di ruang TV. Ayahku kembali menonton TV sedangkan aku menemani Gendis bermain. Dalam benakku berkata, andai saja ada ibu yang saat ini ada, bakalan lengkap rasa bahagiaku. Waktu sudah larut malam, Lihat Gendis pun terlihat mengantuk. Aku langsung mengajaknya ke kamar. Setelah Gendis tidur, aku meninggalkannya dan masuk ke kamarku, sedang ayahku masih menonton TV. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat Al yang sudah menulis cerita sebegitu kerennya. Semoga kalian suka. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.